Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau kupas tuntas satu buku yang menarik banget, Misbehaving dari Richard Thaler. Ya, betul. Fokus kita kali ini ke satu ide kunci yang seringkali dianggap remeh sama teori ekonomi standar, yaitu faktor-faktor yang katanya nggak relevan, tapi kok kayaknya ngaruh banget ke keputusan kita sehari-hari. Benar sekali. Teori ekonomi klasik itu kan seringnya ngebayangin kita ini kayak icons ya. Makhluk super rasional, selalu pilih yang paling oke, nggak pakai emosi, nggak bias. Ya, robot lah pokoknya. Nah, padahal kalau kita ngaca atau lihat orang sekitar, ya, kita ini lebih mirip humans. Manusia biasa yang perilakunya, gimana ya, nggak selurus penggaris gitu, kadang belok-belok. Lucunya, bahkan Adam Smith sendiri yang sering dianggap bapaknya icons ini, di tulisan lainnya dia ngakuin loh adanya passions, semacam apa ya, gejolak hasrat manusia gitu. Betul. Sesuatu yang jelas nggak dipunya sama si icons yang logis banget itu. Nah, Dan itulah inti diskusi mendalam kita hari ini. Kita mau gali apa yang Thaler sebut sebagai supposedly irrelevant factors. SEFs gitu singkatnya. SEFs, oke. Ini faktor-faktor yang kalau pakai kacamata icons, harusnya sih nggak penting, nggak ngaruh. Tapi buat kita, para humans, ini bisa jadi penentu keputusan loh. Misi kita ya ini, lihat contoh-contoh SEFs dari sumber kita, terus pahami kenapa ngenalin ini tuh penting buat Anda. Oke. Jadi SEFs ini semacam kerikil gitu ya, di mesin logika ekonomi. Hal-hal yang modelnya bilang, abaikan aja, tapi kok di dunia nyata susah banget ya diabaikan? Tepat. Kan premis dasar teori ekonomi itu pertama, optimalisasi. Kita pilih yang terbaik dari yang kita bisa jangkau. Kedua, ekspektasi rasional. Kita lihat masa depan itu tanpa bias. Nggak terlalu pede, nggak terlalu pesimis. Ideal banget ya kedengarannya. Ideal banget. Tapi kenyataannya kan kita sering salah tebak, sering terlalu pede, dan pilihan kita dipengaruhi hal-hal yang katanya sepele nih. Nah, ngabaikan SIFs ini akibatnya bisa serius loh. Bukan cuma soal teori, tapi bisa bikin kebijakan atau strategi bisnis jadi ya nggak efektif. Makanya kan muncul bidang baru, bukan baru juga sih, tapi makin berkembang, ekonomi perilaku, yang mencoba menjembatani si teori ekonomi kaku ini sama realitas psikologi kita sebagai manusia. Menarik. Contoh pertama yang diangkat di sumber kita ini soal kartu kredit. Ada perang antara industri kartu kredit sama para retail ya. Ya, ini kasus klasik banget soal framing, pembingkaian. Jadi industrinya ngotot banget supaya selisih harga antara bayar tunai sama kartu kredit itu disebutnya diskon tunai. Oh, bukan biaya tambahan atau surcharge gitu ya? Nah, itu dia. Mereka maunya harga kartu kredit itu harga normal, terus kalau Anda bayar tunai, Anda dapat potongan. Bukan sebaliknya, harga tunai itu normal, terus kalau pakai kartu, kena biaya tambahan. Padahal kalau dipikir-pikir, secara angka kan sama aja ya. Misal harga barang 100.000 tunai, 103.000 pakai kartu. Mau dibilang diskon 3.000 buat tunai atau biaya tambahan 3.000 buat kartu, kan nilainya sama aja. Ekon pasti cuek. Betul. Secara matematis nggak ada bedanya sama sekali. Tapi, nah ini dia. Secara psikologis buat kita humans, rasanya beda banget. Oh ya, gimana tuh bedanya? Membayar surcharge itu rasanya kayak ada duit ekstra yang klep keluar dari kantong kita saat itu juga. Out of pocket cost. Ada rasa kehilangan yang lebih nyata, lebih sakit gitu. Iya sih. Sementara kalau nggak dapat diskon, itu lebih terasa kayak kehilangan peluang buat untung. Opportunity cost. Ya sayang sih, tapi nggak sesakit kalau kita merasa ada yang diambil langsung dari kita. Wah, jadi cara ngomongnya aja bisa beda banget dampaknya ya? Banget. Nah, cara penyajian info, si bingkainya ini, itu shift yang kuat banget. Dan industri kartu kredit paham betul kekuatan psikologis ini. Mereka pinter mainin kata. Jadi bukan cuma soal berapa duitnya, tapi gimana duit itu dibingkai dan gimana perasaan kita nanggepinnya. Ini nunjukin banget ya pentingnya kata-kata itu. Persis. Ini contoh gimana persepsi kerugian itu lebih nendang efeknya dibanding potensi keuntungan yang nilainya sama. Dan ini baru satu shift loh. Ada lagi nih yang lain. Soal kepemilikan barang. Oh iya, endowment effect ya, efek kepemilikan. Konsepnya kita tuh cenderung menilai barang yang udah jadi punya kita itu lebih tinggi nilainya daripada barang yang persis sama tapi belum kita miliki. Sumber kita cerita soal eksperimen Mukopi di Cornell kan?
Iya, itu eksperimen yang terkenal banget. Jadi separuh mahasiswa di kelas itu dikasih mug kopi Cornell gratis. Nah, mereka ini jadi penjual. Oke. Separuh lagi nggak dapat apa-apa. Mereka jadi pembeli. Pembagiannya acak aja. Kalau pakai logika ekon yang lurus-lurus aja nih ya, karena muknya dibagi acak, mestinya kan yang suka dan nggak suka muk juga kebagi rata lah ya. Jadi harusnya sekitar separuh dari yang dapat muk, yang mungkin biasa aja sama muknya, bakal jual muknya ke kelompok pembeli yang kebetulan pengen muk. Harusnya banyak transaksi dong. Harusnya gitu. Prediksi teori standarnya gitu. Tapi hasilnya, Jauh panggang dari api. oh iya, sedikit yang jual beli. Sedikit banget. Mungkin cuma 1, 2, atau paling banyak 4 mak yang pindah tangan per sesi eksperimen. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena para penjual yang udah megang mak itu, rata-rata baru mau lepas maknya kalau dihargain sekitar, katakanlah $5.25. Lumayan tinggi ya. Sementara para pembeli yang belum punya maknya, cuma mau bayar sekitar $2.25 sampai $2.75 aja. Jomplang banget kan harganya? Waduh, jauh banget bedanya. Cuma gara-gara yang satu udah ngerasa punya mak itu. Padahal baru dikasih beberapa menit sebelumnya. Itu gila sih. Ini ngejelasin kenapa kadang kalau saya dapat tiket konser langka gitu, rasanya berat banget mau jual lagi meskipun ditawar lebih mahal. Kayak nilainya udah beda aja gitu di mata saya. Persis. Efek kepemilikan ini bukan cuma soal perasaan sayang loh. Ini nunjukin ada bias kognitif yang fundamental. Ternyata, nilai suatu barang itu nggak seobjektif dan absolut kayak yang diasumsikan teori ekonomi klasik. Jadi subjektif gitu ya Ya, nilainya. jadi sangat subjektif. Dipengaruhi banget sama status kepemilikan kita. Nah, status kepemilikan ini kan shift tadi. Sesuatu yang dianggap nggak relevan sama ekon. Implikasinya gede loh. Kalau nilai aja nggak objektif, asumsi dasar soal pasar efisien jadi agak goyah kan? Karena transaksi yang paling bagus buat semua pihak mungkin nggak segampang itu terjadi. Kepemilikan, faktor remeh ini ternyata bisa ngeganggu cara kita menilai dan bertransaksi. Wah, bener juga ya. Kalau dipikir-pikir, ini bisa ngejelasin banyak hal loh. Mulai dari kenapa negosiasi kadang alot banget, sampai kenapa kita suka susah ngelepas barang lama, meskipun udah nggak kepake. Oke, lanjut ke shift berikutnya. Ini juga nggak kalah seru nih. Soal utilitas transaksi. Ada studi soal beli bir di pantai katanya. Ah iya, ini juga studi klasik dari Thaler. Skenarianya gini, Anda lagi santai di pantai nih. Panas, pengen banget minum bir merek favorit Anda. Terus ada temen nawarin diri mau beliin. Nah, pertanyaannya, berapa harga paling mahal yang Anda rela bayar kalau temen Anda belinya dari A. Resor mewah yang ada di dekat pantai situ, atau B. Toko kelontong kecil yang ya agak kumuh gitu. Kayaknya sih feeling saya bilang pasti banyak yang jawab rela bayar lebih mahal kalau belinya dari resor mewah ya. Bingo. Padahal birnya sama persis, diminumnya juga di pantai yang sama. Agak aneh ya sebenarnya kalau direnungin. Aneh tapi nyata. Hasil studinya konsisten kok. Orang emang rela bayar jauh lebih tinggi kalau birnya dari resor mewah, median $7.25 di studi itu, dibanding kalau dari toko kelontong, cuma $4.10. Kenapa bisa gitu? Nah, disinilah Thaler ngejelasin pakai konsep dua jenis kepuasan atau utilitas yang kita dapat dari transaksi. Dua jenis kepuasan? Gimana tuh? Iya. Pertama, ada yang namanya acquisition utility, utilitas akuisisi. Ini kepuasan standar yang diakui e-cons. Manfaat dapat barangnya, dikurangi harga yang kita bayar. Kalau Anda lagi haus banget dan emang suka bir itu, ya utilitas akuisisinya tinggi. Oke, itu standar. Kedua, nah ini yang sering dilupain econs tapi penting buat humans. Transaction utility. Utilitas transaksi. Ini tuh rasa seneng atau nggak seneng yang muncul dari kualitas dealnya itu sendiri. Perasaan Anda soal apakah harga yang dibayar itu wajar, murah gila, atau wah kemahalan nih dibanding harga yang Anda harapkan atau harga pembanding lainnya. Oh, jadi kalau beli bir di resor mewah, meskipun harganya mahal, kita mungkin mikir, ya wajarlah tempatnya aja keren gini. Ekspektasi kita emang udah tinggi harganya. Jadi utilitas transaksinya mungkin biasa aja, atau agak minus dikit karena mahal, tapi nggak berasa kayak dikadalin gitu ya. Tepat, nggak berasa dirampok. Tapi coba bayangin kalau Anda disuruh bayar harga semahal itu di toko kelontong kecil tadi. Wah, ngamuk kali ya. Rasanya pasti kayak, gila nih toko, mau naik haji apa gimana gitu. Nah, itu dia. Ekspektasi kita kan di toko kelontong harganya murah.
Jadi meskipun birnya sama enaknya dan haus kita sama, utilitas akuisisi sama, utilitas transaksinya jadi negatif banget. Rasanya nggak enak, nggak fair. Jadi lokasi pembelian yang harusnya nggak relevan sama kualitas birnya kan, itu jadi shift yang ngaruh ke ekspektasi harga kita, persepsi kewajaran, dan ujung-ujungnya kemauan kita buat bayar. Ini ngejelasin banget kenapa strategi kayak harga murah setiap hari tapi tanpa diskon itu kadang malah nggak laku ya. Kayak kasusnya JCPenney atau Macy's yang disebut di sumber kita. Mereka ngilangin sensasi, wah dapat diskon nih buat pelanggan. Iya, utilitas transaksinya hilang. Orang jadi nggak dapat kick-nya belanja. Padahal mungkin totalnya kalau dihitung-hitung lebih murah loh. Sebaliknya, lihat deh model bisnis kayak Walmart atau Costco. Mereka sukses banget nyiptain persepsi kalau seluruh pengalaman belanja di sana itu ya tentang dapat harga bagus. Betul, meskipun nggak selalu obrol diskon gede-gedean tiap hari, citra harga rendah yang konsisten itu ngasih utilitas transaksi yang tinggi. Orang jadi ngerasa pinter, ngerasa untung tiap belanja di sana. Bahkan, orang kaya pun katanya seneng loh sensasi berburu barang murah itu. Siapa sih yang nggak suka ngerasa dapat deal bagus? Bener banget, semua orang suka dapat deal. Jadi, bukan cuma harga akhir yang penting, tapi juga gimana perasaan kita pas bayar itu. Oke, keren banget ini. Lanjut ke shift berikutnya yang juga kayaknya kita semua pernah ngalamin. Sunk costs, biaya hangus. Iya, sunk cost fallacy, jebakan biaya hangus. Jadi, biaya hangus itu kan biaya yang udah terlanjur kita keluarin dan nggak mungkin balik lagi apapun keputusan kita ke depannya. Nasihat ekonomi standar sih jelas banget ya. Lupakan, abaikan aja biaya hangus itu. Jangan tangisi susu yang sudah tumpah gitu ya. Persis. Keputusan ke depan itu harusnya cuma didasarkan pada manfaat dan biaya di masa depan aja. Tapi praktiknya susah banget. Sumber kita cerita soal si Vince itu kan, yang udah bayar iuran klub tenis $1.000 buat setahun, baru main bentar, sikunya cedera. Sakit kalau dipakai main. iya, tapi dia masain diri terus main tenis selama 3 bulan berikutnya padahal sakit. Kenapa coba? Ya, itu tadi sayang uang $1.000-nya udah keluar, pengen balik modal gitu kali ya. Nah, itu dia. Dia berusaha memanfaatkan uang yang sebenarnya udah hilang, udah jadi sangkos. Padahal keputusan rasionalnya kan harusnya gini, apakah manfaat main tenis sekarang, senengnya, olahraganya, lebih gede dari biayanya, rasa sakitnya, resiko cedera makin parah. Biaya iuran $1.000 itu harusnya nggak ikut-ikut lagi dalam hitungan. Tapi ya gitu deh, kita humans, rasa rugi kalau nggak dipakai itu kuat banget. Saya juga sering banget gitu. Contoh paling gampang mungkin sepatu mahal yang ternyata pasti coba di rumah nggak nyaman. Semakin mahal harganya, rasanya makin wajib gitu dipakai, meskipun bikin lecet. Hahaha, iya bener. Dan makin lama disimpannya di lemari sebelum akhirnya nyerah, ya udahlah sumbangin aja. Padahal kan harusnya yang jadi patokan ya nyaman nggaknya pas mau dipakai sekarang. Bukan harga belinya dulu. Itu contoh yang sempurna banget. Harga beli sepatu itu udah jadi sunk cost. Keputusan mau pakai hari ini harusnya ya tergantung. Ini sepatu enak nggak dipakai hari ini? Cocok nggak sama baju? Bukan mikirin sayang duitnya kalau nggak dipakai. Tapi ya namanya juga manusia. Rasa sayang sama investasi masa lalu itu nyata banget dan sering bikin kita nggak objektif lihat apa yang terbaik buat sekarang dan ke depan. Ini shift yang umum banget kita alami. Oke, yang terakhir nih, konsep mental accounting atau akuntansi mental. Ini kedengarannya kayak kita punya pos-pos anggaran sendiri gitu ya di kepala kita, buat jenis uang yang beda-beda. Secara nggak sadar, kita emang sering gitu kok. Akuntansi mental itu kecenderungan kita buat nganggap uang itu beda, tergantung dapatnya dari mana, gaji, bonus, nemu di jalan, warisan, atau mau dipakai buat apa? Uang jajan, uang liburan, uang sekolah anak. Kayak ada amplop-amplop mental yang kepisah gitu. Padahal teori ekonomi kan ngajarinnya prinsip fungibility ya. Bisa saling menggantikan, uang ya uang aja. $1.000 dari gaji harusnya sama aja nilainya dan bisa dipakai buat apa aja. Kayak $1.000 dari menang undian, harusnya gitu kan? Tapi kok rasanya beda ya kalau kita yang ngalamin? Emang, beda buat humans. Sumber kita nyebut studi dari Hastings dan Shapiro soal perilaku orang pas beli bensin waktu harga bensin turun drastis tahun 2008. Coba tebak apa yang terjadi. Gimana? Orang-orang itu cenderung make uang kaget hasil dari turunnya harga bensin itu buat beli bensin yang lebih mahal. Beli yang jenis premium. Loh, bukannya malah seneng ya, jadi lebih hemat. Duitnya bisa dipakai buat beli beras atau yang lain gitu. Apalagi itu kan pas awal-awal krisis finansial katanya. Nah, itu logika ekon.
Tapi logika human berkata lain. Studi itu nemuin, di saat yang sama, orang emang cenderung lebih hemat buat belanjaan lain, kayak susu atau jus jeruk. Tapi, uang tabungan dari bensin murah itu seolah-olah masuk ke rekening mental khusus bensin. Oh, jadi nggak nyampur gitu ya? Nggak nyampur. Jadi alih-alih dipakai buat kebutuhan lain, uang itu malah dipakai foya-foya di kategori yang sama. Beli bensin yang lebih bagus. Jelas nggak fungible kan? Wah, menarik banget itu. Ada contoh lain lagi nggak soal akuntansi mental ini? Ada soal ekuitas rumah atau home equity. Nilai rumah kita dikurangi sisa utang KPR-nya. Dulu, orang nganggap ekuitas rumah ini kayak tabungan keramat gitu. Oh iya, kayak dana pensiun ya, nggak disentuh-sentuh. Betul, tapi belakangan ini kan, karena banyak faktor kayak insentif pajak, bunga KPR yang rendah, terus banyak promosi dari bank juga, orang jadi lebih gampang buat nyairin ekuitas rumah mereka. Entah buat top up KPR atau ambil pinjaman lain dengan jaminan rumah. Terus akibatnya apa? Akibatnya, kayak yang dicatat sama Mian dan Sufi, kenaikan nilai rumah itu jadi salah satu pendorong konsumsi yang kuat banget. Orang jadi make uang ekuitas rumah itu buat beli mobil baru, renovasi gede-gedean, liburan mewah. Sebaliknya, pas nilai rumah anjlok, konsumsi juga ikutan terjun bebas, lebih parah dari perkiraan. Ini nunjukin gimana label mental kita terhadap suatu aset. Ini tabungan jangka panjang versus ini ATM pribadi, yang mana itu psikologis juga. Bisa drastis banget ngubah perilaku belanja kita. Jadi kalau dirangkum nih ya, dari contoh kartu kredit, mug, bir di pantai, tenis, sepatu yang nggak nyaman, bensin sampai rumah, semua ini nunjukin ada banyak banget faktor halus yang sering dianggap nggak penting sama teori ekonomi. Tapi nyatanya kuat banget pengaruhnya ke cara kita para humans ini ngambil keputusan ekonomi sehari-hari. Iya, mulai dari cara informasi dibingkai, Framing tadi ya, terus rasa kepemilikan atau endowment effect, yang bikin nilai barang jadi subjektif. persepsi kita soal dapat deal yang bagus atau enggak, si utilitas transaksi, Yang bikin kita rela bayar mahal di tempat mewah, terus gimana kita susah ngelepas biaya yang udah hangus atau sangka kos, sepatu mahal tadi contohnya. sampai cara kita ngotak-ngotakin uang di kepala kita lewat akuntansi mental. Semua itu SIFs, supposedly irrelevant factors. Berarti bilang teori ekonomi standar itu salah total ya? Nggak gitu. Teori itu tetap berguna kok sebagai kerangka berpikir dasar. Tapi Tapi perlu diupdate gitu ya. perlu diperkaya. Jadi jauh lebih akurat kalau dilengkapi sama pemahaman soal psikologi manusia ini. Ekonomi perilaku itu ngebantu kita lihat gambar yang lebih utuh, lebih realistis. Mengakui kalau kita ini, ya, humans, dengan segala keanehan perilaku kita, dibanding icons, itu langkah pertama sih. Terus apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Apa kita harus pasah aja gitu sama bias-bias ini dalam diri kita? Nggak juga sih. Kesadaran itu udah langkah awal yang penting banget. Dengan kita oh ternyata ada ya yang namanya endowment effect, atau oh iya saya sering nih kejebak sunk cost fallacy. Jadi sadar dulu ya. Sadar dulu. Iya, sadar dulu. Paling nggak kita punya kesempatan buat berhenti sejenak sebelum ambil keputusan, terus nanya ke diri sendiri, bentar dulu, ini keputusan saya beneran rasional nggak ya? Atau jangan-jangan saya lagi dipengaruhi sama salah satu shifts ini nih? Oke, sebagai penutup nih mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh iseng aja, dalam seminggu ke depan amati lingkungan sekitar Anda dan juga diri Anda sendiri. Perhatikan gitu ya. Iya, perhatikan. Seberapa sering Anda nemuin shifts ini lagi beraksi, mungkin pas lihat iklan yang ngebujuk Anda dengan diskon besar-besaran, padahal harga normalnya udah dinaikin dulu. Atau pas Anda milih tetap di antrian kasir yang panjang, padahal ada yang lebih pendek, cuma karena udah terlanjur nunggu lama di situ. Itu sunk cost waktu ya. Bisa jadi. Atau mungkin pas Anda ngerasa lebih enteng gitu, make uang bonus dibanding uang gaji buat beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu perlu. Akuntansi mental lagi main di situ. Nah, ngenalin momen-momen kayak gitu, mungkin nggak akan langsung secara ajaib ngubah Anda jadi ekon yang sempurna ya. Nggak mungkin juga, kita tetaplah humans. Tapi Kesadaran itu bisa jadi kayak kacamata baru. Alat bantu yang lumayan ampuh buat jadi human yang sedikit lebih bijak. Lebih reflektif lah paling nggak. Dan mungkin ujung-ujungnya bisa bikin keputusan yang sedikit lebih baik. Atau minimal kita jadi lebih paham kenapa sih kita ngambil keputusan kayak gitu.
Sebuah langkah kecil ya, buat lebih kenal diri sendiri di tengah dunia ekonomi yang kadang rumit ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.